Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nairosi Septianti dan di sini saya akan membacakan cerpen. Di sebuah kota pada musim gugur, seorang wanita yang memiliki nama Arunika memiliki kekasih bernama Abian. Mereka memiliki hubungan yang terbilang sangat sehat dan ideal, seperti pasangan pada umumnya. Abian Sandika adalah seorang arsitek yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan Arunika berprofesi atau bekerja sebagai penulis buku. Saat masih kecil, Arunika sangat menghindari buku karena ia tidak suka membaca apalagi menulis buku. Arun beranggapan bahwa membaca buku itu adalah hal yang membosankan. Terlebih, ia memang pribadi yang mudah bosan. Sampai pada usia 19 tahun, ia bertemu sosok Abian yang mengenalkannya kepada buku. Abian sering mengajak Arun ke perpustakaan kota untuk sekedar membaca buku karena Abian memang seorang yang hobi membaca buku. Pada awalnya Arun merasa sangat bosan saat dibawa Abian ke perpustakaan, tetapi ia mulai penasaran dengan buku-buku yang dibawa Abian dari rak-rak buku di perpustakaan itu. Dia mulai membuka dan membaca satu persatu buku tersebut dan mulai menyukainya. Arun memiliki ketertarikan lebih kepada buku dengan genre fiksi ilmiah karena ia pikir buku dengan genre itu dapat memberikannya pengetahuan. Lama-kelamaan, Arunika mulai mencoba untuk menulis buku di latar belakangi dukungan penuh oleh Abian. Abian sangat sibuk dengan pekerjaannya. Ia juga beberapa kali bekerja di luar kota. Hal itu mengharuskannya menjalani hubungan jarak jauh dengan kekasihnya. Arun memaklumi Abian dengan pekerjaannya yang sangat sibuk itu, dan Abian akan menemui kekasihnya pada akhir minggu. Mereka selalu melakukan hal itu. Cara ini merupakan alasan kenapa hubungan mereka tetap bertahan walau terpisah jarak yang tidak bisa dibilang dekat. Hubungan mereka sangatlah sehat. Abian dan Arun menyadari bahwa pada usia mereka sekarang, hubungan bukanlah hal yang dapat dipermainkan lagi. Suatu sore, Arun berjalan di pinggir kota dengan keadaan lelah setelah pulang bekerja. Di ujung sebuah gang kecil, ia melihat sebuah toko antik, dan kakinya membawa ia masuk ke dalam toko itu. Arun mulai masuk dan menyapa pemilik toko tersebut, lalu mengelilingi toko dengan perasaan kagum pada dirinya. Kemudian ia melihat sebuah kotak kardus di rak yang sedikit usang dan dipenuhi oleh sarang laba-laba. Kemudian ia mengambilnya. Ia membersihkan sedikit debu-debu yang menempel di sana dan membukanya. Ia melihat beberapa foto di dalamnya. Arun melihat beberapa foto pasangan, seperti pasangan pengantin zaman dulu yang hanya berwarna hitam dan putih. Ia juga menemukan foto pasangan muda yang sedang tertawa dan melempar candaan di depan rumah baru mereka, dan foto pasangan lainnya. Para pasangan yang berada di foto-foto itu sangat menggambarkan cinta yang tulus. Pada saat itu, Arun segera menelpon Abian untuk sekedar memberitahu apa yang baru saja ia temukan. Abian datang ke Dia berkata, "Abian, aku datang ke sebuah toko antik di ujung jalan, dan aku menemukan kotak yang berisikan foto-foto pasangan zaman dulu. Aku seperti melihat kita di foto itu. Haha," kekeh Arunika. "Oh iya?" tanya Abian di seberang telepon. "Iya, jujur aku bingung cara menjelaskannya bagaimana," jawab Arun. "Hahaha, kamu harus menjelaskan itu saat kita bertemu besok," seru Abian. "Oke," jawabnya. Arun mematikan sambungan telepon itu dan kembali melihat foto-foto yang berada di tangannya saat itu. Saat melihat foto-foto dalam kotak itu, Arun tenggelam dalam lamunannya. Ia membayangkan jika di kehidupan lain, ia dan Abian tidak saling mengenal, ia tetap yakin jika ia akan tetap menemukan Abian. Jika ia melihat Abian yang hendak pergi berperang pada tahun 1944, ia akan mendoakan untuk keselamatan Abian dan membaca surat cinta yang ditulis olehnya. Arun semakin larut dalam lamunannya. Lalu ia melihat foto sepasang remaja yang sedang berpegangan tangan mempersiapkan diri untuk berpesta dansa. Ia membalik foto itu dan melihat tanggal yang tertulis, yaitu 1958. Foto itu membuat Arun teringat saat pertama kali ia melihat sosok Abian. Arun kemudian menyadari dan melihat sekelilingnya yang penuh oleh barang-barang yang sangat berharga dan dilupakan oleh waktu. Arun kembali larut dalam lamunannya. Ia membayangkan jika ia berada di negeri yang asing pada tahun 1950-an dan ia dipaksa untuk menikah dengan pria lain, ia akan melarikan diri dan meninggalkan semuanya. Ia akan membaca semua surat cinta yang ditulis oleh Abian setiap malam untuknya. Arun kembali benar-benar larut dalam lamunannya.
Arun terbangun dari duduknya dan menghampiri sebuah buku novel usang berjudul Romeo dan Juliet. Dulu, Romeo dan Juliet merupakan pasangan yang saling mencintai seperti ia dan Abian. Namun, Arun berpikir ia juga akan melakukan hal yang sama seperti Juliet, di mana dalam cerita itu, Juliet rela menusuk dirinya sendiri menggunakan pedang karena ia melihat Romeo yang sudah mati terbunuh. Kemudian, lonceng pintu yang berbunyi menyadarkan Arun dari lamunannya. Ia membereskan foto-foto itu dan kembali merapikannya ke dalam kotak kardus usang itu. Ia berdiri dan menyapa pemilik toko sebelum pulang. Kemudian, ia pulang ditemani langit sore yang indah. Keesokan harinya, Arunika sangat bersemangat untuk bertemu Abian dan menceritakan apa yang ia temui kemarin. Mereka bertemu di sebuah coffee shop yang sudah sering mereka kunjungi. Arun mulai menceritakannya kepada Abian. Abian mendengarkan dengan seksama dan dengan sesekali merespon. Arunika mengakhiri ceritanya dan berkata, "Waktu bisa merusak tubuh dan pikiranmu, tapi jangan sampai itu menyentuh jiwa kamu, Abian." Abian mulai memegang tangan Arunika. "Tentu, Arunika, aku akan tetap mencintaimu sampai rambut kita berubah warna. Kita juga akan membuat kotak kardus yang berisi foto-foto yang telah kita buat," jawabnya. Arunika terharu dengan ucapan kekasihnya. Pada akhirnya, mereka belajar untuk saling mencintai dengan tulus dan mereka berdoa agar cinta mereka tidak terhalang oleh waktu. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.